Konco-konco sobat angkringan pendopo, saiki aku ketekan tamu istimewa Mas Isa Bajai. Yeay. Ayo buka loh. Aku puas, Mas. Pertama aku puas. Jadi aku selama ini kan cuma ke Surabaya terakhir ini kan cuma istilahnya nonton bola, kulineran aja. Sekarang saya paling nggak tahu tempat-tempat bersejarah lah, heritage-nya dan dengan tambahan ceritanya, dan bisa menjadi selain tempat wisata, selain zaman sekarang cuma foto-foto, paling nggak anak cucu kita atau nanti semua tahu sejarahnya ini seperti apa, kok ujuk-ujuk ini bangunan apa ini, kondi ceritane gitu loh ya. Nang direk masku sing ganteng dhewe iki. Kuwatir kesasar. Wong gak tau nang Surabaya, kepengin kowe nang Surabaya. Mas. Yo, aduh. Mas. Waduh, Kok wong tuwa ae. sampean tanteni nang kene, aku kuwatir sampean kesasar nang Surabaya, kata nang Surabaya. Sasar sithik mau. Sasar sithik ya. Sasar sithik. Gak kesasar nang Doli kan. Ora. Dari wis bubar apa sih ya? Wah, tutup. Gampang, aku ono offline-ane. Halo dulur, kanca-kanca lawas, kanca-kanca sobat angkringan pendopo. Saiki aku ketekan tamu istimewa. Istimewa, kadang ya istiqomah. Ambek cacakku sing ganteng dhewe teko Jakarta. Mas Isa Bajai. Yeay. Apa kabar, Mas? Apik. Ora percaya tak buka loh. Salahane aku mengandung buah. Oh, nanti. Waduh, tapi lah, sampean dalam rangka apa dolen nang Surabaya nggak pakaian ngene iki? Loh, ini emang saya sengaja, Jo. Ada. Saya sengaja berdandan sedemikian rupa ini karena saya mau mendapatkan pengalaman baru ketika saya main di Surabaya kali ini. Lah, ya cocok nek sampean ketemu aku kepengin ngerasain pengalaman anyar nang Surabaya. Jokone Surabaya engko ndotuk-ndodukno kawasan heritage Surabaya. Nah, itu dia. Aku pengen mendapatkan sesuatu ke Surabaya kali ini. Kan selama ini aku cuma tahunya tuh Surabaya kota pahlawan, diperingatin 10 November. Ya sebatas itu toh. Aku tuh pengen tahu lebih mendalam soal itu. Wah, iki nek sampean kepengin lebih mendalam. Wah, iki kok dari hati ke hati tak kenalno kawasan elit Surabaya. Kawasan elit Surabaya. Kawasan elit Surabaya. Sing gone suge-suge kuwi ta? Loh, iya tempatnya sosialitas. Oh. Kongko. Iya. Nang kono lah. Burine awak dhewe kan Gerahadi. Gerahadi. Salah satu ikon kawasan elit Simpang. Gerahadi. Iya. Ini kantornya berarti kok Gerahadi? Gubernur. Kantor gubernur. Iya. Lah, engko mari ngono ade ngejak mlaku-mlaku maneh nang mburiku ana Joko Dolok. Salah satu Surabaya dengan situs arkeologi tertua zaman Majapahit. Joko Dolok. Joko Dolok. Nang kono ono. Terus mari ngono ngene apotek Simpang. Apotek Simpang. Lah kok malah ora jombok goreng apotek iki? Ya beke sampean dompete rodok loro. Oh iya. Roh ae. Waduh, Mas. Bisa rame-rame. Sampeyan gosok kan. Terus mari ngono kok nang Balai Pemuda, Mas. Balai Pemuda. Alun-alun Surabaya sing anyar kapanane? Sing jare ning sor ya? Ono bawatan ae. Bawatan siap. Jadi kita ke Joko Dolok. Habis itu ke Apotek. Terus ke Gerahadi. Itu SMA Trimurti, bekas Museum Kota Surabaya. Siap. Ah, mari ngono SMA 6. SMA aku biyen. Wes. Mari ngono Balai Pemuda. Siap. Monggo. Sing nongkrong melonto-lonto. Nek ngono aku gak izinan kok. Dikatain kanca-kanca. Ana kanca-kancane? Kanca-kanca maneh. Siap. Sing kok kate jelasno. Yo, sejarah Surabaya lah. Monggo. Aku kan iki mek opo sih, Mas? Alah, Kak. Ayo, nek ngono. Ya. Sayangnya gak awak dhewe pas wayahe pandemi, Mas. Pandemi ya. Mas yo. Akeh nggon-nggon Surabaya sing ditutup pancene yo. Cegah kerumunan tahun ya, baru. betul. Yo, muga-muga sampai yo. Moga-moga segera kelar lah ini semua. Betul, semua. Tadi awak dhewe ya sampai aku rada los ngono, Mas. Siap. Lah, iki lho Cak Is. Ya. Iki Arca Joko Dolok. Arca Joko Dolok. Salah satu arca di Surabaya. Ya. Loh, iki sing era-era kerajaan sebelum zaman kolonial datang. Oke. Lah, iki kok sing jelas nunggu koncoku ae aja aku. Konten meleh? Iya, engko lek bayaran tak pek kabeh. Iya siap, bagi-bagi ya. Iya, bagi-bagi konco Iya. ae. Nanti Mas Nanang. Ah, iku Mas Nanang.
Aduh, ketepaan ya. Wah, iki. Mas, iku Mas. Yes. Monggo. Ngobrol iki lho Arca Joko Dolok ambek pakare. Ojo-ojo iki salah sijine recone iki. Oke, nggih. Recone Joko Dolok Nggih. duduk sing bau rekso. Bisa. Cak Isa. Siap, Mas Isa. nggih. Mas iki cacakku sing ganteng dhewe teko Jakarta. Kepengin mlaku-mlaku nang gone Heritage Surabaya. Nah, Salah siji tak jak mrene. Tolong jelasno po iki Arca Joko Dolok iki apa sih sakjane? Iya. Joko Nggih. Dolok itu perwujudan raja terakhir Singasari, Raja Kertanegara. Pertanyaannya adalah kok kemudian bisa sampai di tempat ini? Iya. Itu yang menarik. Ini dari satu kawasan kala itu yang tidak jauh dari Mojokerto, yaitu di Trowulan, Nggih. Desa Bejijong begitu ya. Kemudian di sini itu dalam rangka juga dulu ada nama seorang budayawan, nama seorang sejarawan dan wartawan juga di era Hindia Belanda, Von Faber begitu. Dan Von Faber itu juga seorang kolektor benda-benda seni, arkeologis yang pada akhirnya dia membuka sebuah museum kota Surabaya, Stedelijk Museum. Tempatnya tidak jauh dari tempat ini. Nah, kala itu benda-benda arkeologis ini menjadi satu koleksi dia. Yang lain banyak juga ditempatkan di sana. Mas, iki menarik. Iya. Ambil delok-delok mrono enak, Mas. Boleh ya. Mas Ya. Isa ben ngerti. Iya. Ya, ayo karo Rupane. aku ya. Iya. Ya, Sampeyan paham zaman-zaman kerajaan gitu. bismillah. Ora, Podo. ukurnya buku kae tok, Lah. buku sekolah kae lho. Nyuwun pas sewu, pelajaran ya. sejarah iku nang bumi, Nah, ini. jam rokokan ambek arek. Iki untuk gurune untung. Dan Mas Isa, Nggih. secara fisik ya, ada sesuatu yang memang luar biasa terkait dengan inskripsi tertulis ini begitu rapi, begitu rapi, bagus sekali. Ini dikabarkan sebuah inskripsi yang terbaik yang pernah ada. Coba lihat, kita perhatikan satu persatu. Nggih. Jadi seolah-olah bahwa benda ini dulu kayak lempung begitu, Nggih. yang mudah dicap. Padahal ketika Oh, diproduksi juga masih keras sekali, tapi mampu menghasilkan satu inskripsi Nggih. yang begitu rapi sekali ya. Ini tulisan apa? Sangsekerta atau napa? Ini Sanskerta, ini Sanskerta. Sanskerta kuno ya. Di bagian mana saya kurang tahu yang menyatakan wawasan Nusantara. Upaya beliau Raja Kertanegara untuk menyatukan wilayah yang terbelah. Terbelah di era Kahuripan ya. Ya. Jadi setelah Kahuripan kemudian ada Singasari. Nah, di era Kahuripan itulah wilayah Kahuripan dipecah menjadi dua, yaitu Jenggala sama Panjalu. Nggih. Nah, ketika di era Singasari, raja terakhirnya ini ingin menyatukan kembali wilayah yang dipecah itu. Cuman belum sampai terwujud, kemudian beliau meninggal, tapi gagasan wawasan Nusantara ini yang Terus apa dilanjutkan oleh Majapahit dengan rajanya Hayam Wuruk Gajah Mada sebagai patihnya kala Nggih. itu. Mas, aku Dijatuhkan, tahu, Mas. iya. Iki patung Arca Joko Dolok apa sejak awal sudah berdiri wis ono nang kene apa? Nggak, jadi- pindahan teko ndi iki? Ini dari Bejijong Bejijong. Trowulan. Apa kok dipindah nang kene, Mas? Kenapa? Ini yang menarik. Jadi sebetulnya bisa jadi itu karena pesan ini. Iya. Bisa jadi karena isi dari pesan ini. Bisa jadi karena keindahan inskripsi yang ada. Nah, Jadi ini Sempat mau dibawa ke luar negeri. iya. mau dibawa ke Ora kuat. Gak kuat. Iya. Berarti ono apa-apa nih? Karena membawa Nusantara, bahwa Iya. Nusantara yang ada di bawah Ya. itu. Pemersatuan tadi. Pemersatuan. Iki berarti sing konsepnya Pati Gajah Mada Raja Hayam Wuruk dari konsep penyatuan Nusantara berarti cikal bakal itu kok iki. Iya, iya, harapan dari raja terakhir Kertanegara. Enak kono lanjut, Mas. Iya, monggo. Spot berikutnya. Spot berikutnya temu di. Menarik. Nanti kita coba akan lihat di Trimurti yang Trimurti. dulu merupakan museum Stedelijk, museum kota. Museum Kota. Nanti akan kita lihat. Ya, nama Kono bisa apotek simpang. saya ke apotek Simpang. Kita ngomong masalah simpangnya. Oke. Ayo, Mas Isa, Monggo. kita ke kawasan Simpang ini ya. Inilah Mas Isa Ya. yang kemudian kita berupaya untuk melestarikan kawasan ini. Kawasan ini sangat dikenal tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi sampai ke Eropa. Sampai ke Eropa, Sampai ke Eropa, Ya. ya kan? Jadi bukan sembarang tempat, bukan sembarang nama,
Tapi nama dan tempat Simpang ini menjadi satu hal yang prestisius kala itu, Yeah. dan hingga sekarang tentunya karena masih menjadi satu kawasan yang menjadi pusat pemerintahan, tempat tinggal di mana rumah dinas ya, Yeah. Gubernur Jawa Timur. Dulu kalau Simpang sama Tunjungan duluan mana? Simpang sama Tunjungan itu satu kawasan pengembangan tentunya. Nah ini kita ada di depan apotek Simpang, cuman sudah mulai tutup ini ya. Oh iya. Nah ini itu kelihatan 1855 coba, begitu tua. Apa namanya, Ini apotek. dari zaman dulu udah apotek berarti? Ya, ya. Udah tempat beli obat? Betul, ya. Kita tahu ada apotek di sini, berarti sudah ada teknologi kala itu. Sudah ada ilmu kala itu. pengobatan, Pengobatan, medical, sudah ada. Itu kan berarti peradaban kota di zaman segitu sudah ada ilmu kedokteran, obat-obatan, farmasotika yang ada di tempat ini. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kota kala itu tidak bebas dari penyakit. Jadi masih ada penyakit kolera. Kala itu yang menjangkitin rumah seluruh sakit, dia. Iya. Menjadi satu tumpuan warga untuk membeli obat-obatan. Nah, ini yang sangat juga dikenal oleh warga Surabaya, namanya Simpang Lonceng. Simpang Lonceng. Jadi tinggal 3 ya, itu saya ingat. Simpang Pojok, Apotek Simpang, Simpang Lonceng. Ada satu lagi jalan, Simpang Dukuh. Simpang Dukuh. Ya, seberang jalannya itu Simpang Dukuh. Cuma 4 itu aja. Yeah. Kalau ini kenapa nih Simpang Lonceng? Ini Simpang Lonceng. Karena apa? Dulu di sini pernah ada loncengnya juga. Jadi, sekarang udah hilang, diganti monumen Surabaya begitu. Itu dulu lonceng. Lonceng kayak bentuk biasa lonceng. Kotak begitu ada loncengnya sehingga menjadi satu apa ya? Atensi publik untuk mengetahui jam berapa. Oh, zaman dulu. Waktu itu. Iya. Kalau itu kan memang orang biasa nggak punya jam kan kalau itu. Jadi maka tempat ini pun sebetulnya nama Jalan Simpang Lonceng ini. Satu-satunya beralamat di Jalan Simpang Lonceng. Simpang Lonceng. Ya cuman ini. Ini loh. Iya. Simpang Lonceng nomor 5. Nomor 5 ya. Kok kata mau tahu ya? Iya. Iya. Saya ini baru alamat nomor 1. Nah, iya. Mas, jadi ini satu-satunya alamat yang di Simpang. Di Simpang. Ada Simpang Lonceng nomor 5. Simpang Lonceng nomor 5. Ini loncengnya, ini Simpang 5-nya alamat. Satu-satunya alamat. Wah, kalau di KTP nggak ada nyamain tuh berarti? Nggak ada. Nggak ada nyamain. Sangat extinction. Sangat langka. jarang-jarang Ya. Kaitannya dengan Jalan Tunjungan. Tunjungan ada sebelah utaranya. Ya. Itu ya menjorok ke utara kurang lebih ada 500 meteran lah. Itu juga kawasan yang sangat elit ketika bangsa Eropa, warga Eropa di Surabaya, mereka kala itu berdansa, berlibur, bersantai, menikmati suasana di tempat itu. Di sini. Ada toko buku, ada bioskop, ada tempat hiburan, ada jualan macam-macam, pasar juga ada. Jadi hotel pun juga ada. Jadi itu etalase keelitan di kawasan selatan ini yang orang-orang Eropa, warga Eropa bisa ke sana. Enggak cuma Eropa, tapi juga warga umum ya kala itu. Jadi ayo iki barengene awak dhewe nangane Balai Pemuda. Oke. Oh iya. Biyen pribumi gak oleh, saiki oleh lah. Loh, dulu nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi apa itu? Verboden for inlander. Inlander. Jadi artinya dilarang orang pribumi dan anjing dilarang masuk. Wah. Beto-beto tipis ngono, Rek. Wah, kesel ini iki. Diskriminasi. Kalau orang pribumi apa anjing iki? Aku pribumi ente anjing. Ayo kita nyebrang. Oke. Iya Mas, peten Mas. Gak muni Mas. Muni. Muni. Monggo. Ditombol. Kamera lo, gua ada bojoku. Satu nama lagi, Nantisa, yaitu Simpang Dukuh. Simpang Dukuh. Ini dulu namanya Hotel Simpang. Ini Hotel Simpang. Jadi nama hotel berganti menjadi Grand Ina. Ini untungnya masih ada, dong. Tapi bangunan kan harus berubah Mas. Oh, berubah jauh. Jauh kan. Tapi dulu hotelnya hotel lawas juga berarti? Enggak, cuma namanya ganti. Namanya ganti.
tidak seperti ini, bentuk limasan dulu ya. Dan siap. Von Faber ketika meresmikan museum, nanti akan kita lihat, itu di hotel ini. Peresmian pembukaan museum Stedelijk Museum. Di hotel ini? Di hotel ini, kala itu ya, tahun 20-30-an lah. Jadi berarti, Simpang Dukuh masih ada. Simpang Dukuh, Simpang Pojok, Apotek Simpang, sama Simpang Lonceng. Simpang Lonceng, oh yang 4 ya? Empat itu. 4. Lainnya udah habis. Yang memakai nama Simpang ya? Pakai nama Simpang. Padahal itu dulu Simpang itu sangat-sangat ini sekali ya. Ini museumnya? Ini museum dulu namanya Stedelijk Museum. Stedelijk Museum artinya museum kota. museum kota. Ya. Yang menggambarkan kota tersebut. Menggambarkan seperti apa peradaban kota, riwayat kota. Perawalan ya. Awal ya. Dan itu diinisiasi oleh Von Faber. Jadi orang Surabaya berdarah Jerman, Belanda. Dia sebagai wartawan, sebagai budayawan, sejarawan dan kolektor. Ya. Karena mengingat pentingnya benda-benda yang ada di sekitar Surabaya dan riwayat Surabaya, maka dia mengkoleksi itu dan menjadikan ini sebagai Tempatnya. Ya, jadi ini kalau kita lihat adalah ini salah satu juga dari koleksinya beliau. Ini adalah gilingan tebu, Mas Bisa. Gilingan tebu. Gilingan tebu. Pasti berarti ini. Dari Wah, batu ada, masih basah. Dicet, wah. Jadi selalu 2 pasang gini ya. Iya. Mereka merapat kemudian digiling, ditarik sama kerbau. Iya. Tarik kemudian dia gilas tebunya di sini. Keluar airnya dipakai sebagai Sini. gula. Iya. Nah, Ada 2 di kanan kiri berarti. Iya, kanan kiri. Kalau sekarang orang jualan apa es tebu gitu ya, Iya. kan diperes. Tapi modern pakai diesel. Dulu ini koleksinya Stedelijk Museum. Salah satu koleksinya. Ya, salah satu koleksi. Kalau yang paling terkenal koleksi di sini apa? Sebetulnya ada lambang logonya Surabaya. Nah, itu emblem kota secara resmi, emblem kota setelah desentralisasi. Iya. Nah ini, yang kemudian oleh Von Faber diabadikan menjadi satu lambang Sura ing Baya. Nah ini Sura ing Baya. dari ini kayak tembaga kuningan. Cuman dicat kok, Sura ing Baya, ya. Ini asli pertama kali ini. Iya. Ini logonya. Termasuk koleksi dia ya. Nah. Ini yang baru Mas ya. Ininya baru. Oh, ini baru ya. Yang lama ini yang lama. Iya. Nah, iya. Jadi kala itu Sura dan Baya sangat harmonis. Betapa harmonisnya Iya. gambar kedua binatang ini, Sura dan Baya, tidak bertengkar. Iya. Sekarang kan ada Tugu Pahlawan modelnya bertengkar satu Iya. sama lain. Jadi Cokot-cokotan. cokot-cokotan. Keharmonisan Sura ing Baya berani menghadapi sebuah tantangan. Jadi kala itu Surabaya ini sudah digambarkan sebagai kota jawara. Iya. Kota para pemberani lah. menghadapi apapun. Sampai kemudian tahun 45 pada akhirnya di mana mereka berani mempertahankan kedaulatan, berani mempertahankan satu kemerdekaan apapun yang dihadapi meskipun nyawa. Ya. Nah, kala itu. Jadi seperti apa wajah Von Faber? Seperti apa sosoknya Von Faber? Ternyata tempat ini masih memiliki satu koleksi yang diabadikan, disimpan, yaitu patung setengah badannya Von Faber. Nang buri, Mas. Di belakang ya? Ono. Nang buri. Iya. Mana patung? Uangnya apa patungnya? Patungnya. Oh, patungnya. Oke. Ya. Nah, ini dulu museum, tetapi kemudian karena perkembangan perubahan fungsi menjadi sekolah dan bentuknya pun juga sudah berubah. Nah, itulah sosoknya Von Faber Yang punya museum ini. yang mendirikan museum Mendirikan. dulu. Ya. Nah, ini Von Faber. Kalau kita cari gambarnya Von Faber mungkin akan ketemu dengan gambarnya yang sama. Bentar ya, saya cari Von Faber. Nah, ini Mas, ini kan tadi cuma kalau kita kembali berbicara dari awal, ini kan dulunya museum. Museum Kota Surabaya. Tadi ada gilingan tebu, terus ada lambang Surabaya yang pertama sama patung beliau ini. Sisanya kemana? Ini kan udah dipakai sekolah nih. Iya, jadi ini menjadi cikal bakal Museum Emputan Tular, Museum Jawa Timur. Yang setelah dari tempat ini pernah berpindah ke daerah Tegalsari. Ya. Dari Tegalsari berpindah ke Jalan Mayangkara, dekatnya Joyoboyo, lalu berpindah lagi ke Sidoarjo, menjadi Museum Jawa Timur sekarang. Sekarang di sana semua? Iya. Ya, sebagian besar di sana semua. Cuman untungnya masih ada sisa-sisa, nggak tahu apakah mereka menyisakan atau tersisa
kala itu Iya. ketika perpindahan. Apa ketinggalan? Atau ketinggalan, nggak tahu. Tapi Apa mau ngalih? Jangan takok iya. Saya tak takok iya. Nah, kalau kita bandingkan, nah ini kan gambarnya Von Oh, Faber iya. ini. Sama ini loh, ya. Iya. Loh, podo Cuk. Ganteng Cuk kayak Iya. kaco ya. Waktu teman-temannya ya. Iya, betul. Ya, ini. Jadi ketika semua terangkat ya mungkin kita nggak bisa melihat sisa-sisa museum itu. Iya. Ini tersisa luar biasa. Artinya kita mengenal sosok siapakah Von Faber. Iya. Bisa melihat 3 dimensinya seperti apa dan inilah sosoknya dia. Ono main tadi iya bener aja ada. Tapi termasuk sosok Von Faber ini yang paling berjasa buat kita Iya. karena dia Iya. yang mengenalkan sejarah-sejarah Surabaya ya dari beliau. Dikumpulkan sama beliau ya. Iya. Tidak cuman benda tapi literasi. Dia menuliskan ada 3 buku Oud Surabaya, New Surabaya, Oud en Stad Geboren. Ini salah satu juga yang ini Van tokoh Raja Besi. Raja Besi. Raja Besi. Kamu nih Nggak malah jadi helm loh yang belum blok repot. bayar pabrik di Iya. Undan. Mas Kang bawa bukunya? Buku nggak ada ya? Tidak apa ya? Iya. Kalau yang tadi Pak yang mau membawa patung Joko Dolok tadi Ya dulu di sini tempatnya. Ya, Tempatnya Von di Faber sini? ini. Iya. Faber, iya. Beliau juga nih Kalau mau iya, bawa ke sana? Yang akan mengirimkan lah. Iya. Nah, bisa kita bayangkan Mas Isa, Nggih. ketika ini museum, kemudian ini tempat penyimpanan benda-benda kuno arkeologis, lalu juga bagaimana ketika itu transportasi yang katanya akan dibawa ke luar negeri lewat jalur sungai ke Tanjung Perak. Di belakang gedung ini, Di belakang ini gedung ini sungai, ada sungai? Iya, ya ini. Sungai, Coba. kalau Surabaya Kalimas. Sungai Mas, nggih? Kalimas ya. Nah, ini kan jadi kita nginceng aja nah ini. Kita ngintip. Nah, Sungai Kalimas ini sungai utama yang Surabaya. menjadi ya urat nadi perekonomian, urat nadi perhubungan, urat nadi perkembangan, semuanya lewat jalur Sungai Mas. Kalimas ini. Nah, saat ini sudah diaktifkan oleh pemerintah Kota Surabaya menjadi satu wisata air. Ada Iya. perahu-perahu, ya kan? Ada bui di sana sebagai batasan sampai sejauh mana ke utara Iya. perahu-perahu. Oh, berarti arah kemana kalau ke laut? Itu ke utara. Ke utara sana? Iya, Siap. ke utara. Jadi ini sampai menghubungkan ke wilayah pedalaman. Jadi pedalaman daerah Trowulan sana. Jadi ya tempat ini yang dulu menjadi satu alur transportasi perhubungan Kalimas. yang menjadikan Surabaya bertambah berkembang, barang-barang dibawa lewat ini. Termasuk ya rencana benda arkeologi yang akan dibawa itu. Iya. Biyen pancene nggon museum kota Museum Kota Surabaya. sing langsung ngadep Kalimas. Kalimas. Sakjane Gerahadi iki ngadep Kalimas biyen. Oh gitu. Ngadepnya ke sana berarti. Istana itu ngadep Kalimas dengan pemandangan view Pongadus. Woi, saiki semua ngadepnya ke dalan yo. Ngadep nang dalan. Nek biyen ngadepnya ning kali. Nah, Nang kali mbok ya iku kok sing ngerti Ya. Iya Mas. itu perubahan perubahan fungsi. Fungsi. Perubahan perkembangan seperti apa kota ini. Nah, Mas Isa, Nggih. kalau tadi sempat ditanyakan kenapa Ngadepnya? kok gedung Gerahadi itu pada akhirnya menghadap ke jalan, Iya. tidak lagi ke sungai. Iya. Karena jalan ini jalan poros yang menghubungkan Anyer dan Panarukan. Ini sampai Anyer Panarukan. Iya, ini penghubungnya. Karena di barat kita ketemu dengan Anyer, Nggih. di timur kita ketemu dengan Panarukan, maka jalan ini yang menghubungkan antara kedua kota itu. Nggih. Dan inilah gedung Gerahadi. Nggih. Ini dibangun tahun 1794. 1700. Iya. Eranya VOC. 1700. Eranya pemerintahan VOC sebelum pemerintahan Hindia Belanda. Yang kala itu menghadapnya ke sungai. Sungai malah. Karena sungai seperti apa? Dia sebagai jalur utama perhubungan. Nggih. Perahu lewat situ, barang-barang lewat situ. Ini yang dari awal kita katakan bahwa Simpang itu adalah kawasan elit. Iya. Simpang itu kawasan yang sangat bersejarah. Sehingga kalau bisa memang kita nguri-nguri nama Simpang. Simpang. Kita melestarikan nama Simpang. Nggih. Itu kebanggaan kita. Di tempat yang lain mungkin nggak ada nama Simpang. Mungkin di Semarang Semarang ada, ya. ada. Simpang 5. Tapi kan Simpang 5. Iya. Itu menunjukkan satu persimpangan. Iya. Ini bukan persimpangan, ini kawasan. Kawasan Simpang. Jadi bukan harfiah secara fisik persimpangan bukan, Iya. tapi sebuah kawasan seperti Tunjungan.
itu satu-satunya Surabaya Tunjungan, kan gitu. Jadi nama lokal, nama kearifan lokal yang perlu kita pertahankan. Ini yang tadi. SMA 6 kayak gini. Sekarang SMA 6. Oh, assalamualaikum, wah. Mas Isa, nggih. Yo, wes we nunggunya kan saiki. Iya. Wes ngenteni sekolah. Sampai lulus. Sampai lulus. Aku tadi sampai Mas. Sampean. Kenalan dhisik iki lho cacangku sing ganteng. Iya. Iya, Isa. Udah tadi, udah kenalan. Ini sekarang SMA 6. Nah, Ini kepala sekolah. alumni SMA 6. Oh, SMA 6. Rame-rame rahasia ya. Iki lho, Mas Isa, lagu-lagu nang ngone RPC Surabaya. Asik. Kawasan Simpang kan elit. Mau tak nggak lagu-lagu nang ngone Joko Dolok, kawasan Simpang, terus musim kota Berhadi. Nah, mari ngono, iki dijak nang ngone Balai Pemuda. Balai Pemuda, Ya. Simpang Society. Simpang Society. Simpang Ayo, Society. bisa nang ngone sampean. Berangkat. Monggo. Bareng-bareng ayo. Ayo, Siap. Atis. Jadi siapapun yang masuk di wilayah Simpang itu kalau zaman dulu di era Belanda tidak lain dan tidak bukan hanya khusus orang-orang Eropa. Siap. Nah, kalau kita melihat dari sini, ini sayang aja kita sudah tidak boleh masuk. Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri kita ini kan dulu bernama Simpang Society. Simpang Society. Yang ini? Ya, Simpang Society yang selanjutnya dinamakan Balai Pemuda karena dulu pernah menjadi markas Pemuda Republik Indonesia. Di sini. Di sini salah satu badan perjuangan terbesar Saat itu. saat itu, anggotanya 5.000-an orang. Kalau yang Terbesar. termasuk yang untuk pencetusan Sumpah Pemuda bukan di sini bukan? Bukan. 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 Nah, kalau setelah itu bernama Balai Pemuda, lah yang agak gimana ya? Sekarang bernama Alun-Alun. Padahal Alun-alun. Alun-alun Surabaya enggak di sini. Alun-alun Surabaya dulu yang di Gimana? Tugu Pahlawan. Oh, yang di sana ya? Iya, Ya. iya. Nah, ini kita sekarang tepat di Balai Pemuda. Ini syukur alhamdulillah cuacanya sangat mendukung. Nggih. Padahal kalau menurut Gini, Mas. Alun-alun. Alun-alun alun-alun Surabaya. Cari ini wong zaman saiki, Ini zaman alun-alun. saiki. Dulunya? Nah, ini. Iya ini. Siapa, Cak? Ya. Iya, ini, Cak. Kalau dulunya kan Simpang Society. Simpang Society ini klubnya orang-orang elit zaman Belanda. Ya. Ada satu kata-kata yang sangat menyakitkan sebenarnya pada saat itu, yaitu orang-orang pribumi dan anjing dilarang masuk. Pribumi dan anjing dilarang masuk, loh kan? Parah sih. Artinya stratanya orang-orang pribumi disamakan dengan anjing atau Anjing. hewan pada saat itu. Tertulis itu. Tertulis, ada tulisannya. Hanya saja saat itu hal-hal seperti itu karena mungkin sudah pernah ada yang memfoto, karena ada yang pernah menyatakan seperti itu, tapi hal itu tidak pernah dipublis. Tapi beberapa saksi mengatakan bahwa itu tertulis dalam bahasa Indonesia bahwa pribumi dan anjing dilarang masuk. Di Di gedung sini. yang ada di belakang kita. Nah, ini adalah gedung klub elit orang-orang Belanda zaman dulu. Itu berlanjut hingga Jepang masuk dan digunakan oleh Jepang sebagai gedung pertemuan biasa. Jadi ini yang biasa sama Jepang. Ya, Jepang karena merasa bahwa ini pada saat zaman Belanda adalah suatu hal yang prestis, oleh Jepang diputar balik. Diputar balik. Ya, hanya dijadikan gedung pertemuan biasa, hingga siapapun bisa masuk. Nah, orang-orang pribumi yang dulu saat zaman orang-orang Belanda berkuasa tidak bisa masuk, mereka masuk aja seperti biasa. Hanya saja pengawasan dari Jepang sangat ketat. Lalu terjadi proklamasi kemerdekaan, Jepang kalah dan terjadi proklamasi kemerdekaan oleh para pemuda. Gedung Simpang Society itu akhirnya direbut, dijadikan markas Pemuda Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Sumarsono. Ya. Dipimpin Pak Sumarsono, PRI atau Pemuda Republik Indonesia ini sangat diterima sama arek-arek Surabaya. Karena dengan adanya kata-kata pemuda, semuanya bisa masuk. Pemuda Kalimantan, pemuda Sulawesi, pemuda Maluku, pemuda Aceh, Tamornuli, semuanya bergabung. Nggih. Sehingga gedung ini ada, pada saat itu ada balionya yang bertulis Markas Besar Pemuda
Pemuda Republik Indonesia, ada balionya. Markas besar Pemuda Republik Ada Indonesia. balionya dan tertulis di depannya banyak sekali anggota PRI yang berfoto di depan. Itu difoto kurang lebih bulan Oktober 1945, ada fotonya. Markas besar Pemuda Republik Indonesia. Nah, senyampang kita agak mepet aja supaya tidak menghalangi jalan. Ya, senyampang dari itu, kemudian ini dijadikan markas PRI dan pernah menjadi tempat di mana Bung Tomo pernah diculik oleh PRI karena Di sini? suatu kesalahpahaman. Diculiknya di sini, apa dibawa ke sini? Dibawa ke sini. Nah, Bung Tomo itu pada saat itu kan memang sudah berpidato dan dianggap orang yang harus dilindungi. Iya. Hanya saja kata-katanya pada saat itu unik. Yang memerintah Pak Mustopo, Komandan TKR Jawa Timur, dia memerintahkan pada Kris Banu, wakilnya Pak Sumarsono, mengatakan, Banu, Bung Tomo aman no Ban. Ngomongnya begitu. Iya. Akhirnya sama Pak Kris Banu dianggap bahwa mengamankan Bung Tomo itu menangkap. Sehingga pada saat ke rumahnya Bung Tomo, Pak Kris Banu ini membawa Pasukan. pasukan kurang lebih 20 orang bersenjata lengkap dan rumahnya Bung Tomo dikepung. Sehingga ibunya Bung Tomo pada itu khawatir, wah sudah lah wis iki ndak umur lah. Ndak umur karena kalau sudah ditangkap sama PRI dianggap mata-mata habis. Iya. Itu terjadi di semua orang baik pribumi maupun orang Belanda maupun orang Indo. Di sini terjadi hal seperti itu. Jadi maksudnya diamanno itu diamanno ya apa? Harusnya dari ya dilindungi. Maksudnya salah paham. Nah, setelah Bung Tomo itu Kris Banu beserta pasukannya datang, dia ngomong, perintah, aku diperintah ngamanno sampean, Cak. Duh, ono apa? Wes gak usah dawa-dawa. Melu, ning simpang. Wah, kaget. Bung Tomo itu kaget sampai dengan ibunya, Bu, sepurane aku sing ngake boleh aku sampean. Itu Bung Tomo loh. Iya. Setelah dibawa ke sini, ditahan sampai beberapa jam. Jadi ditahan, dibawa ke ruang, di sampingnya ruang bawah tanah. Di ini dulu ada bunkernya. Ada bunkernya? Sekarang sudah tidak tahu di mana bunkernya. Dibawa ke ruang bawah tanah itu, dia ditaruh. Dia memang sempat beberapa kali melihat beberapa orang mata-mata, baik itu orang pribumi maupun orang Belanda, ditangkap dan diinterogasi secara keras. Nah, beberapa dari mereka juga tewas di sini, para mata-mata itu. Sehingga suatu ketika, Kris Banu setelah Pak Sumarsono datang, dia melapor kepada Pak Sumarsono. Mas, itu loh, Bung Tomo wis tak aman loh. Ono apa? Loh, aku jadi disuruh mengamankan. Siapa yang merintah? Pak Mustopo. Nah, setelah itu Pak Sumarsono mendatangi tempatnya Pak Bung Tomo. Dibuka pintu, dibuka karena ada dijaga. Disuruh buka, ditakoni. Loh, kon nyapa kok ini? Loh, gak ngerti wong aku ditangkap kok. Ya sih, tunggu dulu. Nah, setelah ditunggu, dikunci lagi. Pak Sumarsono telepon kepada Pak Mustopo. Dia tanya, kenapa Bung Tomo kok disuruh ditangkap? Loh, yang ngomong nangkap siapa? Saya ngomong sama Kris Banu, Bung Tomo itu diamankan. Loh, kenapa? Cak Mus kok diaman loh? Bung Tomo itu kan orang yang berpidato di radio pemberontakan. Dia harus dilindungi dan diamankan. Wah, Cak Mus. Berarti salah paham. Salah paham. Nah, terjadi kesalahpahaman. Terus akhirnya Bung Tomo didatangi, sejak Kris Banu dibuka pintu, Kris Banu tertawa. Bung Tomo sempat ngomong, jancok, kau niku. Apa kok guyu? Salah paham. Sering terjadi. Ukuran salah paham. Aku itu deg-degan rasanya nyawa aku sampai pucuk ke ini. Itu diceritakan di bukunya Bung Tomo. Setelah itu salaman semuanya ketawa. Salah paham, Bung. Salah paham. Salah paham. Ngopi sik. Nah, setelah itu dilepas. Ini yang terjadi di sini. Ada kisahnya Bung Tomo yang sempat dia merasa kalau sudah masuk ke sini beliau itu sudah akan mati. Nah, terus ono kisah mana khususnya mati-mati dari nang jero iku tahu ono pembantaian. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa di gedung Markas Pemuda Republik Indonesia ini ada satu tim penyidik intelijen yang tadi dipimpin sama Pak Kris Banu tadi. Ya.
dia bagian menangkap para mata-mata. Nah, bagian menangkap para mata-mata dan mata-mata itu dibawa masuk ke dalam PRI, diinterogasi, tapi tidak semuanya. Yang terbukti memang, yang terbukti sebagai mata-mata. Karena pada saat itu kita tahu sendiri bahwa nanti malam kita ketunjungan kan, Ya. ada peristiwa perobekan bendera Belanda di sana. Nah, itu berkaitan erat dengan peristiwa datangnya orang-orang nikah ke Surabaya. Puncaknya di tanggal 19 September peristiwa perobekan bendera di Hotel Tunjungan, di Hotel Mojopahit atau Hotel Yamato pada saat itu. Sehingga semua orang-orang Belanda yang dicurigai sebagai mata-mata ditangkap, diinterogasi. Namanya mata-mata itu tidak peduli perempuan, tidak peduli laki-laki, tidak peduli dia Tua, muda, ya. tua, muda, dibawa semua. Yang memang terbukti mata-mata habis memang di sini. Dan bahasanya pada saat itu adalah orang mengatakan adanya pembunuhan ya, karena mata-mata itu adalah orang-orang yang bekerja untuk musuh yang tujuannya untuk menusuk dari belakang. Iya. Dan ini yang tidak bisa ditoleransi kalau arah-arah Surabaya pada saat itu, terutama pemuda Republik Indonesia PRI. Mereka keras sekali pada mata-mata. Bahkan ada mata-mata yang diseret mulai dari sini sampai ke Sidoarjo untuk menunjukkan, diteriak di jalan, ini mata-mata, ini mata-mata. Dari sini sampai ke Sidoarjo, diseret orangnya. Nah, itu yang mereka lakukan supaya menjadi contoh bahwa jangan sekali-kali kamu menjadi mata-mata Belanda atau mata-mata sekutu. Nah, satu sisi bahwa gedung ini pernah ada suatu peristiwa pembersihan para mata-mata, memang di satu sisi pihak bahwa itu terjadi banyak pembunuhan. Ya. Tetapi yang kita lakukan pada saat itu adalah kita benar-benar tidak mentoleransi para mata-mata yang bekerjasama dengan musuh itu saja. Wah, iki Pembelajaran. pembelajaran. Secara langsung dikasih contoh. Nek kowe dadi ngene seret. Iki mata-mataku juga berkata. Waduh, bahwa iki wis Wis, Jo. Sing ndi? Sing ndi? iki lho. Weh. Masih bening-bening lho, wae. Weh. Jajar-jajar Mas. Iya ta? Repot. Repot iki kok. Tapi ngene lho, aku geser nang ngene Mas Nanang ya. Mana nang? Waduh. Masih bisa. Nggih. Ini kan baru-baru ini Balai Pemuda ini kan diresmikan sebagai alun-alun Surabaya Alun-alun Surabaya. yang ada ruang bawah tanahnya. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui Mas Jo, alun-alun Surabaya itu ben ini bukan nang kene, Tidak di sini. tidak di sini. Ya. Kok kuatir kok arek nom-noman gak ngerti sejarah alun-alun Surabaya. Ya. Mas, iki jenenge alun-alun Surabaya. Sakjane sing pas iki jeneng opo iki Mas? Ya. Nah, apa iki Mas? Untuk cerita alun-alun sakjane kudu nang kene. Wah, iki. Di atas suket. Wah, iya ngene iki lho. Oh, kono. Ya Masuk, iki. masuk. Di atas suket Longgo kita. Aduh. Iya. Rada ini lho, Mas. Nah, Masih sana tengah masih sana. Dan kita ini belakangnya. Iya, ben ketok rada ini, Mas. Mari. Nah. Kuwate. Aduh. Jeneni ngomong. Ngomong puncar. jadi Pak Isa, kita Ya. ini ketika ngomong alun-alun, Nggih. jangan sampai kemudian kita salah kaprah. Salah kaprah itu salah tapi jadi benar. Ya. Kita tahu bahwa kawasan ini adalah kawasan simpang. Ono hotel simpang macam-macam. Ya. Ini pun juga awalnya bernama Simpang Society. Simpang Society. Jadi tempat klub yang berada di wilayah Simpang. Tapi karena tempat ini sangat strategis, tempat ini memiliki satu gedung yang cukup indah, artistik, dan juga pernah dipakai sebagai jujukan mereka bermain, berseni dan macam-macam, sehingga dimanfaatkan menjadi sebuah alun-alun. Artinya tempat meeting point warga. Pertemuan ya. Pertemuan warga secara umum, ya semacam kalau kita lihat anak-anak ini. Ya. Ini sudah mulai ramai ketika dibuka itu. Tetapi apa? Ketika publik sudah mulai datang kemari, yang kita khawatirkan sebagai orang yang mengerti sejarah, Ya. peduli sejarah, terjadi salah kaprah tadi. Dengan menamakan alun-alun Surabaya, seperti saat ini namanya, itu berarti mematikan sejarah kota. Karena kota ini pernah memiliki alun-alun yang letaknya di wilayah Tugu Pahlawan. Itu alun-alun Surabaya. Itu ada sistem pemerintahan tradisional, ada sistem pemerintahan kadipaten, ada alun-alunnya. Belanda pun ketika menempati kawasan itu tidak menghilangkan nama jalan dengan nama alun-alun Straat. Jadi Belanda datang tidak menghilangkan kearifan lokal,
tidak menghilangkan nama jalan yang kala itu bernama Jalan Alun-Alun. Digantilah menjadi Alun-Alun Strat. Nama Alun-Alun masih ada sebagai penanda bahwa kawasan itu adalah alun-alun. Nah, dengan munculnya nama di sini sebagai meeting place Alun-Alun Surabaya, maka ini akan mematikan yang di sana. Iya. Meskipun nggak ada alun-alun, tapi orang sekarang ditanya, misalkan, di mana alun-alun Surabaya ini, dia lupa dengan sejarah aslinya di sana. Maka yang paling benar adalah menurut kami adalah alun-alun Simpang. Kenapa Simpang? Karena memunculkan kembali keelitan Simpang kawasan ya? ini, Simpang itu. Kita tahu nama Simpang dengan beberapa rumah sakit Simpang, kemudian Simpang C Society semakin hilang, terdegradasi oleh zaman. Ketika alun-alun Simpang muncul, berarti mengingatkan Kembali akan keelitan ada, itu. paling nggak ada lagi ya Ada muncul ya. lagi. Itu udah dilakukan, maksudnya bukan protes sih, maksudnya kita Ya. mengajukan itu udah. Pernah kita menyampaikan baik lewat media maupun tutur, tapi ya kalah kita dengan kekuasaan kan, Ya. yang dia punya kebijakan, kewenangan menamakan ini, ya sudahlah. Tapi omong-omong kita ini upaya pembelajaran kan, Ya. pembelajaran bagi publik, akhirnya ngerti, oh sakjane ngono, ini pasnya adalah alun-alun Simpang, bukan alun-alun Surabaya. Kalau alun-alun Surabaya mematikan sejarah yang ada. Itulah, jadi apa yang tidak henti-hentinya kita suarakan agar mengetahui bahwa kita pernah punya alun-alun, yaitu alun-alun Surabaya. Iya. Bukan di sini tapi di Tugu Pahlawan. Kalau ini alun-alun Simpang. Iya. Ya, setuju, saya setuju, Ah. setuju. Ya. Mas, Jo. ya apa sampean tajak mlaku-mlaku nang Surabaya ndelok heritage Surabaya iki apa? Menurut sampean ya apa iki? Mau diuruk Mas Nanang, Mas Jaki. Iki apa menurut sampean? Aku puas, Mas. Pertama aku puas, jadi aku selama ini kan cuma ke Surabaya terakhir ini kan cuma istilahnya nonton bola, kulineran aja. Iya. Sekarang saya paling nggak tahu Nah. tempat-tempat bersejarah lah, heritage-nya dan dengan tambahan ceritanya. Asal usulnya iki piye, sadurunge mbiyen iki apa SMA iki, SMP tadi juga ya? Iya, Iya, apotek ya. Jadi tahu. Kalau selama ini cuma lewat aja. Ya kalau harapan saya mudah-mudahan tempat seperti ini kan udah ada yang diopeni atau dibaguskan, Dirawat. dipertahankan, Yap. yang belum juga dirawat kembali, Iya, dibangkitkan kembali tanpa merusak atau tanpa mengganti nama sebenarnya. Belanda aja yang dulu datang ke sini nggak ganti nama Iya, gitu. iya, iya. Ini udah ada dari dulu, jangan diganti lah. Wah. Ya, harapannya seperti itu. Asik. Amin, amin. Dan amin, bisa menjadi selain tempat wisata, selain zaman sekarang cuma foto-foto, paling nggak anak cucu kita atau nanti semua tahu sejarahnya ini seperti apa, kok ujuk-ujuk ini bangunan apa iki, kondi ceritane gitu loh. Ya, pengen seperti itu. Nah, iku mau diuruk Mas Nanang, Johan. Iki sing tepat namanya Alun-alun Simpang kembali mengangkat nama Simpang itu sendiri. Nah, iki awak dhewe leren sik ya. Ya. Nang kene kok bengi tak jak nang ngene tunjungan. Tunjungan? Tunjungan. Siap. Berarti saiki jam piro iki? Saiki jam 6, setengah 6. Jam 7. Jam 7. Ono 1 jam setengah turu sih anggo. Wah. Ya wis, nek ngono matur suwun kanca-kanca lawas, matur suwun sahabat Angkringan Pendopo. Konten iki kerjasama Angkringan Pendopo ambek Begandring Surabaya. Wah, ketekan cacakku sing paling ganteng dhewe teko Jakarta, Mas Isa Bajai. Ya wis, Matur nuwun. matur suwun, aja lali like, subscribe ambek share. Yeah.